Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semuanya? Alhamdulillah. Mari kita berdoa dimulai dan dipimpin oleh Mas Aska. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ya, Aska, Asna, Bella, Lulu, Cici, kita, Emma, Apa, Ina, Ulia, Zakat. Hadir semuanya ya, Alhamdulillah. Nah, anak-anak semuanya semangat ya hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau mengajak kalian untuk tepuk semangat dulu biar semuanya semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi ya, tepuk semangat. Semangat semuanya. Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah belajar tentang strategi dakwah? Oh, ada yang sudah. Nah, nanti kita bersama-sama belajar tentang strategi dakwah. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan tentang dakwah Kanjeng Nabi Muhammad. Strategi dakwah Kanjeng Nabi Muhammad itu ada dua. Yang pertama, strategi secara sembunyi-sembunyi. Karena Nabi Muhammad pada saat itu agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum dikenal sama sekali oleh masyarakat Mekah. Nah, ajakan Nabi Muhammad untuk masuk Islam itu ditolak banyak orang, ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Mekah karena bertentangan dengan tradisi menyembah berhala. Nah, oleh karena itu Kanjeng Nabi memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi karena banyak resiko yang diterima oleh Nabi karena pada saat itu masyarakat Mekah itu masih kental dengan budaya jahiliyah yang dulu ya, yang seperti menyembah berhala. Nah, untuk memulai dakwah itulah Nabi memulai dakwah dengan secara sembunyi-sembunyi, tidak langsung terbuka, karena kan itu kan pelan-pelan ya anak-anak ya. Nabi itu dakwahnya pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, dari keluarga dulu, dari tetangga dulu, habis itu baru ke masyarakat luas. Nah, di samping itu Kanjeng Nabi dalam melakukan dakwahnya itu tidak mulus, banyak sekali tantangan, bahkan banyak yang menentang, banyak yang menolak, banyak yang mengejek, bahkan mencelakai Nabi. Bahkan dari keluarga terdekatnya pun dia menolak dan tidak memberi Nabi. Nah, kemudian Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi terlebih dahulu agar mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, itu strategi dakwah Nabi adalah sembunyi-sembunyi dulu oleh orang terdekat. Nanti kalau orang-orang terdekatnya sudah mengikuti Nabi, sudah menerima Nabi, sudah menerima ajakan dakwah Nabi, maka beliau akan melanjutkan ke terang-terangan. Nah, perintah dakwah secara sembunyi-sembunyi ini disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 215. Nah, selanjutnya poin-poin dakwah secara sembunyi-sembunyi oleh Kanjeng Nabi. Pertama, dakwah ini berlangsung selama 3 bulan. Nah, dakwah sembunyi-sembunyi itu berlangsung selama 3 bulan. Kemudian sasaran dari dakwah sembunyi-sembunyi ini kan dari keluarga Kanjeng Nabi. Nah, orang pertama yang mengikuti ajaran dakwah Nabi ini adalah ada 4.
yaitu orang-orang ini orang yang pertama kali mempercayai ajaran Nabi, menerima Nabi dengan baik dan mengikuti ajaran Nabi. Nah, empat orang ini dinamakan as-sabiqunal awwalun, yaitu artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, siapa saja empat orang itu? Apakah kalian tahu? Pertama, siapa? Ya, Khadijah, yaitu istri Kanjeng Nabi. Yang kedua, siapa yang tahu? Oh, Asna tahu? Oh, ya, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Abu Lahab bin Hamzah. Nah, yang ketiga, poin ketiga ini setelah setelah Nabi memiliki pengikut berupa empat orang tadi. Nah, pelan-pelan Nabi dari dakwahnya itu memiliki pengikut lagi, bertambah lagi, yaitu siapa saja. Nah, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalahah bin Ubaidillah, Abu Ubaid bin Jarrah, Arqam bin Abdul Arqam. Nah, kemudian kegiatan selama dakwah sembunyi-sembunyi Kanjeng Nabi ini yaitu kegiatan ini, dakwah ini dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam, karena namanya dakwah sembunyi-sembunyi itu kan dilakukan di dalam rumah. Nah, rumah itu milik Arqam bin Abil Arqam. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan ini. Setelah Kanjeng Nabi tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi, setelah mendapatkan pengikut meskipun baru sedikit, tapi Kanjeng Nabi sudah memiliki kekuatan, sudah memiliki backingan istilahnya untuk melakukan dakwah secara terang-terang kepada masyarakat Makkah dan masyarakat yang kota yang lain. Nah, dakwah secara terang-terangan, perjuangan dakwah secara sembunyi-sembunyi membuahkan hasil yang sangat baik. Sedikit demi sedikit pemeluk Islam di Makkah makin bertambah saat kekuatan Islam makin kuat. Rasulullah SAW memberanikan diri untuk dakwah secara terang-terangan. Kemudian ayat yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah secara terang-terangan adalah yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Nanti dibuka ya, nanti habis ini. Nah, langsung dijelaskan ayat ini menerangkan bahwa dakwah Nabi secara terang-terangan bertujuan untuk mengajak umat manusia agar menyembah Allah dan mencegah praktik kemusyrikan yang saat itu merajalela di Makkah. Nah, dakwah secara terang-terangan ini dilakukan Rasulullah di Bukit Sofa. Ada yang tahu Bukit Sofa? Ada yang pernah dengar? Nah, Bukit Sofa itu kalian pernah dengar gak? Bukit Sofa Marwa pada saat orang-orang berhaji. Nah, kan ada dua bukit yang dilewati oleh orang-orang berhaji, kan ada Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Nah, Bukit Sofa itulah bukit di mana Kanjeng Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, mengumpulkan masyarakat Mekah, kemudian melakukan ajaran cara terbuka dan masuk ajaran agama Islam. Nah, sampai sini sampai sini sudah paham semuanya tentang penjelasan ibu tentang sejarah ini. Sebelum kita lanjutkan, paham ya semuanya? Pinter. Lanjut ya. Dakwah terbuka Rasulullah itu berjalan bukan tanpa penolakan. Bahkan Rasulullah pun tidak berhenti mendapatkan penolakan dari masyarakat. Salah satu penolakan dilakukan oleh paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab, yang menjadi salah satu orang paling menentang ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam. Bahkan Abu Lahab menjadi penyebab terjadinya kekacauan saat Nabi Muhammad pertama kali melakukan dakwah. Bahkan Abu Lahab itu kan pamannya Nabi. Nah, di saat dakwah itu Abu Lahab bikin onar, Abu Lahab bikin kekacauan karena Abu Lahab tidak suka, tidak menerima ajaran Nabi itu. Yang dilakukan Abu Lahab adalah dia melempari batu kepada Nabi Muhammad untuk masyarakat yang hadir terprovokasi untuk membuat kekacauan. Bahkan pada saat itu kekacauan itu terjadi saat dakwah itu.
Kemudian, masih antusiaskah kalian menggunakan cerita dari ibu? Oke. Nah, salah satu orang yang mendukung dan melindungi Rasulullah adalah pamannya Abu Thalib. Meskipun beliau tidak masuk Islam, Abu Thalib itu adalah paman dari Kanjeng Nabi. Beliau itu mendukung dakwah Nabi, tapi beliau belum masuk Islam. Dukungan yang diberikan Abu Thalib tersebut tidak membuat kaum kafir Quraisy menerima begitu saja ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk Islam. Mereka merasa tidak terima atas dakwah Rasulullah karena ketika ini diberikan dalam pendidikan secara turun-temurun ditentang oleh Rasulullah, dan mereka berambisi menggagalkan dakwah Rasul. Segala cara dilakukan agar dakwah Nabi Muhammad itu terhenti. Salah satunya dengan merayu Abu Thalib untuk meminta Nabi Muhammad menghentikan dakwah. Namun usaha mereka gagal karena Abu Thalib menolak permintaan mereka. Karena cara tersebut tidak berhasil, maka menggunakan cara sendiri dengan mengolok-olok ajaran Islam, menyebar pernyataan-pernyataan yang membuat orang lain ragu, hingga membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan syair-syair buatan mereka ataupun dengan orang tersebut. Orang-orang Quraisy itu karena keinginan mereka untuk hidup Abu Thalib, yaitu keinginan untuk menggagalkan dakwahnya, maka kaum kafir Quraisy melakukan serangan sendiri dengan cara mereka mengolok-olok ajaran Islam, mengejek, mengolok-olok dan membuat fitnah. Nah, meskipun banyak dari kaum kafir Quraisy melakukan pertentangan terhadap Islam, Rasulullah beserta seluruh pengikutnya tetap semangat dan gigih tentang agama Allah. Dakwah yang terus dilakukan membuahkan hasil yang sangat baik. Salah satunya adalah Umar bin Khattab, yaitu yang semula merupakan penentang utama, orang yang keras, orang yang sangat keras, yang pertama kali menentang dengan mentah-mentah, itu pun akhirnya masuk Islam secara sadar dan tanpa paksaan. Nah, sejak Umar masuk Islam, dakwah Rasulullah secara terang-terangan semakin kuat. Berkat Umar bin Khattab, berkat Khalifah Umar bin Khattab itu dakwah Nabi semakin kuat, dakwahnya semakin cemerlang dan semakin sukses. Nah, gimana anak-anak, apa paham dengan penjelasan ini dan cerita ibu? Apakah paham semuanya kan? Ada yang ngantuk? Alhamdulillah. Nah, habis ini nanti ibu akan kasih tugas kepada kalian. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dekat hampir 20 orang. Ibu akan bagi jadi 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 orang. Nah, setiap satu kelompok nanti kalian diskusi tentang dakwah Nabi Muhammad. Nanti ibu akan kasih tema satu-satu, nanti kalian diskusi selama 10 menit, kemudian nanti kalau waktunya masih cukup, nanti langsung presentasi di depan menjelaskan tentang strategi dakwah dan misi dakwah Kanjeng Nabi sesuai temanya tadi yang satu. Baik, diskusi selesai karena waktunya sudah selesai. Nah, berhubung ini waktu pelajarannya sudah mau selesai dan sepertinya untuk tugas presentasinya itu tidak cukup untuk hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan aja. Minggu depan kita langsung presentasi sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti ada yang menjelaskan presentasi hasil diskusinya dan nanti ada kelompok lain yang bertanya. Sekian pelajaran hari ini tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ya, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini dan semoga kalian bisa terus ingat sejarah Kanjeng Nabi dari Kanjeng Nabi lahir sampai Kanjeng Nabi wafat, ya kalian harus tetap ingat dan meneladani kisah Kanjeng Nabi. Nah, sekian dari Ibu. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.